Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin, rekan-rekan arsitek yang sudah hadir di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan arsitek yang sudah hadir pada siang hari ini dalam rangkaian acara Sayembara Postblok 3.0 Reborn. Tepuk tangan dong Bapak dan Ibu semuanya ya. Tadi sebelum acara teman saya udah info nanti audiensnya tuh rekan-rekan arsitek mungkin rada pasif. Iya nggak apa-apa saya bilang. Nggak apa-apa, saya mah udah ini ya, udah biasa gitu. Tapi walaupun sudah diperingatkan pasif, tapi saya kurang yakin. Mungkin teman-teman di sini sekali lagi boleh dong kelihatan semangatnya untuk Sayembara Postblok 3.0 Reborn ya. Mungkin kalau dikasih kertas gambar kerja cepet. Gak apa-apa ya. Oke, perkenalkan nama saya Amri ya. Saya akan memandu acara di siang hari ini. Tentunya para rekan-rekan arsitek yang pertama sekali kami ingin ucapkan adalah terima kasih ya. Karena rekan-rekan semuanya memiliki antusias yang sangat tinggi gitu untuk mengirimkan dan juga mengikuti dari proses Sayembara Postblok 3.0 Reborn ini ya. Kenapa 3.0? Karena untuk tahap pertama itu sudah kita lalui di Oktober tahun 2021 ya. Tahap pertama itu kita buka kawasan Postblok Jakarta ini dimulai dari North Great Hall di belakang tribun ini ke depan. Kemudian pada tahap kedua itu berada di bulan November tahun 2022, tepat 1 tahun setelahnya kita membuka area South Great Hall tempat Bapak dan Ibu berada saat ini. Dan juga membuka kawasan di bagian barat dan juga timur. Nah, 3.0-nya inilah yang akan sama-sama kita ikuti dan juga sama-sama kami harapkan bisa membangun bersama dengan rekan-rekan yang sudah hadir saat ini ya. Berarti dari tahun 2021 sampai sekarang 2025 kurang lebih sudah 4 tahun ya Postblok Jakarta itu berkontribusi sebagai ruang kreatif. Kita sudah punya banyak sekali acara-acara kreatif di Postblok Jakarta ini, menampung begitu banyaknya kegiatan-kegiatan kreatif baik dari teman-teman komunitas dan juga dari rekan-rekan korporat juga menggunakan ruang kreatif Postblok Jakarta ini untuk seluruh kegiatan kreatifnya. Sudah berkontribusi 4 tahun. Dan pastinya dengan Postblok 3.0 Reborn ini perjalanannya pasti akan semakin panjang ya. Tentunya harapan dengan hadirnya rekan-rekan arsitek di siang hari ini bisa sama-sama membangun dan juga membuat Postblok Jakarta ini menjadi salah satu sumber untuk memberikan inspirasi sebagai ruang kreatif bukan hanya untuk di Jakarta tapi di seluruh Indonesia ya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan arsitek tentunya yang sudah hadir, dan saat ini saya juga ingin menyambut Ketua IAI Jakarta yang sudah hadir bersama kita, yaitu Mas Teguh Gigo Arianto. Selamat siang Mas Gigo ya. Mas Gigo punya tips nggak gimana supaya teman-teman arsitek ini rada aktif gitu, suasananya lagi meriah gitu? Nggak bisa ya? Susah ya Mas ya? Oke, saya kira tadi kok beban banget hari ini hidup saya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada CEO Postblok Group, Bapak Jimmy Saputro. Selamat siang, Bapak. Biasanya saya panggil Koh ya.
Dan yang ketiga, selamat datang kepada BOD M Block Group dan juga Prinsipal Arkadia, Mas Jacob Gatot Sura. Selamat datang Mas Jacob ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Dan untuk rundown kita hari ini yang pertama tentunya akan ada sambutan ya dari Mas Gigo kepada rekan-rekan arsitek yang sudah hadir. Kemudian nanti akan ada pemaparan juga dari Bapak Jimmy Saputro. Kita pengen dengar mengenai visi misi pelaksanaan Sayembara Post Blok 3.0 Reborn ini. Juga nanti akan ada pemaparan dari Mas Jacob ya yang akan menjelaskan mengenai kerangka acuan kerja yang teman-teman nanti akan jalankan. Dan juga nanti akan ada tur observasi lapangan dan juga sesi tanya jawab. Itu rundown kita di hari ini, jadi langsung aja kita masuk ke acara kita yang pertama untuk membuka ruang diskusi antara arsitek dan Post Blok Group. Tentunya saya invite Mas Gigo selaku Ketua IAI Jakarta. Kepada Mas Gigo kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semua di sini. Rekan-rekan arsitek maupun desainer ataupun komunitas pecinta bangunan bersejarah, bangunan konservasi, selamat datang. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat Ko Jimmy ya, Mas Jacob dan kawan-kawan dari Post Blok atas undangan kolaborasi bersama IAI Jakarta untuk mengadakan sayembara ini. Karena dengan sayembara ini saya yakin maksud dan tujuan di belakangnya adalah selain mencari karya-karya yang memang inovatif, itu juga adalah yang menurut saya paling baik adalah mengajak publik ya dalam hal ini arsitek untuk turut berpartisipasi di dalam mencintai bangunan-bangunan bersejarah, kemudian kontribusi desain dan sebagainya. Jadi singkat kata menurut saya itu adalah yang paling penting selain daripada kita mencari desain-desain yang inovatif. Nah saya rasa juga banyak teman-teman di sini yang baru sekali ya ke Post Blok. Selamat datang juga, kita mari kita nanti sekalian jalan-jalan keliling di daerah Post Blok ini, kita lihat juga bagaimana bahwa bangunan konservasi ini dan selain di Jakarta, di tempat-tempat lain, selain di Post Blok ini, di tempat-tempat lain juga harus kita sayangi, kita cintai, dan kita pelihara. Mari kita bersama-sama, karena banyak terus terang tantangan di IAI Jakarta ini ya. Kita memiliki bidang pelestarian juga, itu tantangannya cukup banyak. Yaitu bagaimana kita memelihara bangunan-bangunan bersejarah ini. Banyak stakeholder juga yang ikut memelihara seperti Pemprov DKI, selain dari IAI Jakarta juga banyak komunitas-komunitas. Tapi rasanya memang agak cukup melelahkan juga bila mana hanya itu-itu saja yang menjaga. Kita perlu menularkan ya virus-virus bahwa mencintai bangunan bersejarah, memelihara itu menurut saya menjadi sebuah kewajiban bagi warga kota. Jadi bagi teman-teman yang memang suatu hari melihat bangunan konservasi bersejarah dibongkar atau sebagainya, segera diinformasikan kepada kami IAI Jakarta untuk kami telusuri, kami cek apakah sebetulnya bangunan tersebut memang bangunan yang mestinya dipelihara. Nah itu yang mari kita jaga bangunan ini secara bersama. Nah kedua, bahwa IAI Jakarta pada saat ini ingin menekankan tagline kita itu adalah arsitek untuk semua. Jadi ingin saya memastikan bahwa kita sebagai arsitek juga harus membuat sebuah karya yang tidak hanya untuk satu golongan tertentu tetapi untuk semua golongan. Salah satunya poinnya adalah karya yang inklusif ya, artinya semua bisa menikmati. Baik seperti kita ataupun yang memang kaum disabilitas, anak-anak, orang tua dan sebagainya bisa menikmati bersama. Jadi saya berharap bahwa arsitek di sini mengeluarkan karya-karya yang inklusif. Kemudian karya juga harus yang berkelanjutan, artinya kita paham sustainability
dari produk karya kita, kemudian kontekstual, dan juga memelihara sosial dan lingkungan sekitar. Itu aja yang ingin saya tekankan pada siang atau sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mas Gigo ya. Bersama membangun warisan dan menghidupkan masa depan ya. Luar biasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama mendengar visi dan misi pelaksanaan Sayembara Postblok 3.0 Reborn yang akan disampaikan oleh CEO Postblok Group, Bapak Jimmy Saputro. Kepada Pak Jimmy kami persilahkan. Oke, selamat siang menjelang sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya hari ini tadinya saya pengen menceritakan Postblok itu siapa gitu, tapi kayaknya Ambon udah lebih banyak ngomong, jadi saya mungkin hari ini akan lebih emphasize saja lah hal-hal yang tadi Ambon udah sempat sampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya dan sudah punya antusiasme yang kami sendiri sebetulnya kaget luar biasa, karena ternyata sebanyak ini loh yang peduli dengan bangunan heritage di Jakarta, terutama untuk para member-member dari IAI. Terima kasih Mas Gigo juga mewakili IAI sudah mendukung kami melakukan kerjasama ini, sehingga nanti ke depan kita harapkan konsep sayembara ini bisa menjadikan publik itu menjadi ikut berkontribusi dalam melestarikan cagar budaya ini. Nah, sebetulnya saya lebih pengen mengemphasize satu hal, Bapak Ibu sekalian. Postblok ini kami buat waktu itu di saat sedang pandemi. Di saat semua orang sedang menutup usahanya, kita membuka usaha waktu itu. Tujuannya simpel waktu itu adalah kita bisa memberikan ruang publik baru yang ada di Jakarta, terutama untuk Postblok Jakarta ini. Waktu kita datang ke gedung ini, waktu itu nggak kayak gini ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan ini dulu area Southgate Hall ini tadinya itu adalah gudangnya dari Pos Indonesia. Jadi sorry ya, ini nggak ada orang pos kan ya, berantakan ya, nggak terurus, dan karena memang fokus mereka bukan ngurusin gedung, fokus mereka adalah barang masuk barang keluar dan bayar pajak, bayar cukai. Kalau nggak salah dulu itu kalau Bapak Ibu ada barang dari luar negeri datang ke Indonesia itu pasti akan ke sini nih untuk bayar cukainya. Kira-kira begitulah. Nah, setelah kita lihat dan kita pelajari lebih dalam, ternyata gedung ini punya sejarah yang panjang. Mungkin nanti teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian kalau setelah jalan-jalan akan banyak menemukan hal-hal yang oh kok ada tiba-tiba ada begini ya gitu. Kayak contohnya nih, di sana ada satu tugu tertulis 4 pahlawan revolusi, yang namanya sampai sekarang kita nggak tahu siapa sebetulnya, nggak pernah tercatat juga dalam sejarah kita selama ini. At least waktu saya sekolah nggak pernah diajarin itu ada 4 orang itu sebagai pahlawan revolusi. Tapi ternyata di situ ada 4 pahlawan revolusi yang dipasang di sana, 3 atau 4 ya, saya lupa, 4 orang. Yang setelah saya tanya, ternyata 4 orang inilah adalah orang yang terakhir di sini mempertahankan gedung ini dari Belanda, sehingga mereka dibunuh di sini, gitu. Makanya mereka dibikinlah sebuah tugu di sana. Nah, hal-hal seperti ini lah yang saya waktu itu jatuh cinta terhadap si gedung ini. Sampailah akhirnya kita memutuskan gedung ini akhirnya oke, kita revitalisasi, kemudian kita jalankan dengan konsep kreatif hub. Jadi dasar konsep Postblok ini sebetulnya kami memang menyediakan ruang publik kreatif untuk seluruh kalangan masyarakat di Jakarta. Nah, sepanjang berjalan dengan waktu, sekarang sudah 4 tahun kita berjalan, banyak hal-hal yang terjadi yang akhirnya kita melihat potensi-potensi baru yang muncul dari si Postblok ini. Contohnya nih Bapak Ibu, saya latar belakang saya sebetulnya di event management, di EO agency dan di kreatif juga, sehingga saya tahu persis di Jakarta ini untuk mencari ruangan untuk event dengan kapasitas 2.000-3.000 orang itu tuh nggak banyak Bapak Ibu ya, rata-rata nih ratusan, kemudian
kira-kira ada 1.000 orangan, ya. Kemudian dia lompat nih ke Senayan pasti. Tenis indoor lah, and so on lah, Kokas mereka punya indoor, tempat event indoor sekitar 4.000, 5.000 orang. Tapi di 2.000 sampai 3.000 orang ini itu ada missing link. Orang Jakarta kalau mau bikin event dengan kapasitas 2.000, 3.000 orang itu nggak banyak di Jakarta. Itulah kenapa akhirnya kita melihat bahwa orang itu banyak sekali yang datang ke sini untuk bikin event. Ya, terutama pemerintahan, kemudian juga swasta-swasta yang mereka punya kapasitas pengunjung sekitar 2.000, 3.000 orang, yang dimana kalau keluar sana, saya kok jadi I.O. selalu mikir, kalau kapasitas saya cuma 2.000, saya nggak mau sewa tempat 4.000, karena kan kelihatan kosong, gitu. Nah, ini potensi yang tadinya kami tidak tahu, dan akhirnya kami sekarang tahu bahwa ini punya potensi yang luar biasa, gitu. Nah, ini yang kita pengen emphasize ke depan, gitu. Nah, dulu tadi yang saya bilang 4 tahun yang lalu waktu itu saya ngobrol dengan Mas Yakob. Ini enaknya gedung diapain ya, kira-kira ya. Kita coba seminimal mungkin melakukan renovasi supaya tidak merusak gedungnya, tapi juga bisa bermanfaat dan orang itu ngerasa nyaman di dalam, gitu. 4 tahun kemudian kami udah cukup berkembang, sekarang kami ingin membuka ruang ini kepada masyarakat luas, terutama kalangan arsitek untuk bisa berkontribusi, gitu. Terima kasih Mas Yakob juga udah memberikan restunya dan masukannya untuk sayembara ini, sehingga hadirlah teman-teman semua ada di sini, gitu. Jadi kita anggap teman-teman sekarang keluarga kami yang yuk kita sama-sama berkontribusi untuk bisa membuat Postblok Jakarta Reborn ini nantinya akan menjadi lebih baik lagi, lebih inklusif buat semua orang, dan lebih nyaman buat semua orang yang akan mempergunakan ruang publik ini. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih waktunya sekali lagi. Welcome to Postblok Jakarta. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut soal masalah gedung ini, bisa langsung tanyakan saya. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya, ada ya nanti ya. Oke, kita harapkan hari ini kita bisa membedah luar dalamnya Postblok, sehingga teman-teman nanti Bapak Ibu bisa ikutan memikirkan kira-kira Postblok Jakarta ke depan mau seperti apa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jimmy selaku CEO Postblok Group sudah memberikan visi dan misi pelaksanaan sayembara Postblok 3.0 Reborn kepada rekan-rekan arsitek di siang hari ini. Dan selanjutnya saya akan mengundang seseorang yang berjasa tentunya, yang sudah ngedesain Postblok Jakarta ini di tahap 1 dan juga tahap 2. Beliau juga benar-benar sudah mempraktekkan adaptive reuse dan placemaking secara konkret dan juga relevan ya dengan zaman saat ini. Langsung aja kita sambut kehadiran Mas Jacob Gatot Sura selaku BOD M Block Group dan Prinsipal Arcadia. Tepuk tangan dong buat Mas Jacob. Selamat siang rekan-rekan semua. Saya lihat sudah ada beberapa yang curi start tuh, udah ada yang keliling. Udah nggak sabar ya untuk melihat gedung ini. Saya hanya menyambung apa yang sudah diceritakan oleh Mas Gigo dan Pak Jimmy tadi. Sejarahnya, latar belakang kenapa ini dibuat teman-teman sudah tahu. Juga sebagai arsitek pengikut sayembara pastinya sudah melakukan PR, membaca betul sejarah gedung ini seperti apa gitu ya. Oh ini ada Pak Boy peserta. Wah luar biasa, ini senior saya ikut sayembara ini luar biasa sekali gitu loh. Oke, yang saya ingin tekankan teman-teman ya, kalau soal teknis gedung mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab. Cuma di sini kalau kita merancang gedung ini, tolong jangan dilupakan koneksi dengan sekelilingnya. Site, jadi ada site analisis yang harus cermat. Terutama ini kalau teman-teman sudah dengar atau belum saya nggak tahu, tapi pasar baru di depan itu akan direvitalisasi juga oleh Pemkot DKI, akan menjadi sebuah simpul yang penting untuk DKI ya setelah Blok M gitu. Jadi DKI sekarang sedang merencanakan itu. Nah lalu koneksinya apa dengan Postblok ini? Ya pasti harus ada koneksinya. Nah itu termasuk yang mungkin kami berharap ada ide-ide segar bagaimana
menyatukan pos blok ini dengan pasar baru, juga dengan tentunya lapangan banteng, di mana kita tahu ada gedung AA Maramis yang juga sangat luar biasa gitu ya, dan juga gedung-gedung lain bersejarah di sekitar sini. Itu yang kami harapkan itu keluar semua nanti dalam konsep ya, bagaimana pos blok menyatu dengan lingkungannya, entah apapun itu gagasannya ya gitu. Lalu yang kedua, karena ini lebih kepada sayembara gagasan, jadi tentu hal teknis penting ya, penting untuk diketahui, tapi juga kami ingin sekali mendapat masukan yang segar tentang gagasan-gagasan apa sih yang bisa ditawarkan ya untuk gedung ini. Saya ambil contoh, misalnya ya di sebelah sana ada gedung vault, ruang vault kecil, ruang penyimpanan yang kecil sekali. Dulu itu yang nggak bisa diapa-apakan karena pintu besi tebal, tidak ada lubang jendela dan sebagainya, tapi karena kebutuhan itu akhirnya oleh Pak Jimmy itu disewakan juga gitu, dan itu malah menjadi sesuatu yang unik gitu ya, sesuatu yang unik dari gedung pos blok ini. Juga tadi mengenai sejarah siapa pahlawan itu dan seterusnya, bagaimana ruangan yang sekarang kita berada ini dulu adalah dengan ceiling rendah, lalu kita buka, bahkan orang posnya sendiri kaget setelah melihat struktur yang luar biasa ini begitu ya. Nanti semua bisa dilihat di gambar-gambar, jadi ide-ide bagaimana mengisi space ini tapi tanpa mengabaikan tadi yang Pak Jimmy sudah bilang, ini tuh ruangan penting untuk konser. Bisa berapa ribu Pak Jimmy? Bisa 2.000 sampai 3.000 orang nih kalau ada konser musik di sini, dan itu adalah apa ya, nafas utamanya pos blok. Bagaimana pos blok bisa hidup itu sebetulnya lebih dari ruangan ini. Tapi yang juga jangan kalah pentingnya, sehari-hari ketika tidak ada konser atau ada acara, bagaimana ruang-ruang di depan itu atau di belakang bahkan gitu ya, itu semua bisa hidup ya. Itu saya yakin arsitek banyak ide segar untuk mewujudkan itu gitu. Saya rasa dari saya itu saja karena kita akan segera keliling habis ini. Oh sorry, ada paparan dulu ya, paparan mengenai gedung ini. Jadi teman-teman mohon perhatiannya, lalu nanti akan kita keliling dan kita akan tanya jawab sesudah itu. Jadi saya itu dulu, terima kasih. Siap, benar sekali Mas Jacob. Setelah ini kita akan ada pemaparan ya, penjelasan mengenai kerangka acuan kerja dan juga teknis peraturan sayembara secara teknis yang akan dibawakan oleh Mbak Siti ya, tim dari IAI Jakarta. Kepada Mbak Siti kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Oke. Mungkin dari saya akan mewakili IAI Jakarta bidang sayembara untuk memaparkan kerangka acuan kerja sayembara arsitektur pos blok 3.0 Reborn. Dari latar belakang di sini, Pos Blok Jakarta merupakan inisiatif revitalisasi gedung cagar budaya yang digagas oleh Pos Blok Group bersama PT Pos Properti Indonesia, dibuka pada 10 Oktober 2021 di Gedung Filateli Jakarta sebagai ruang kreatif publik. Jadi mungkin nanti sayembara ini akan ditekankan di sini bahwa cagar budaya ini digunakan sebagai ruang kreatif publik. Dan kemudian di sini kenapa 3.0 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jimmy bahwa ini sudah 3 kali mengalami renovasi. Yang ketiga ini mungkin kami akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk berkolaborasi secara ide untuk mencari karya yang terbaik yang bisa kita terapkan di sini. Sebagaimana tujuan sayembara di sini merevitalisasi, kemudian meningkatkan kualitas program ruang dan menghadirkan ide yang inovatif. Untuk persyaratan di lembar selanjutnya, di sini peserta perorangan adalah anggota IAI aktif, yang kemudian peserta tim adalah lulusan S1 arsitektur atau mahasiswa yang masih aktif kuliah, dengan ketua tim adalah anggota IAI aktif. Maksimum jumlah peserta dalam satu tim tidak dibatasi, dapat disesuaikan dengan bidang ilmu yang dibutuhkan.
Kemudian ketiga, sayembara ini tidak berlaku untuk arsitek yang bekerja pada biro arsitek atau perusahaan yang terkait dewan juri. Kemudian selanjutnya untuk ketentuan sayembara, setiap karya yang didaftarkan menjadi milik penyelenggara yang dapat digunakan untuk keperluan publikasi dan pengembangan desain. Namun, hak cipta tetap menjadi milik peserta. Kemudian ketentuan yang kedua, pemenang sayembara akan diberikan kesempatan untuk menjadi arsitek insert dan bekerja sama dengan tim pengembangan proyek hingga tahap implementasi desain dengan dokumen kontrak terpisah. Kemudian, karya yang diikutsertakan adalah karya orisinal dan bukan karya orang lain atau modifikasi dari karya orang lain. Pendaftaran dilakukan atas nama ketua tim dan pendaftar tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas karya yang diikutsertakan pada sayembara. Kemudian kelima, peserta maupun pemenang yang terbukti mendaftarkan diri dengan data pribadi yang palsu dan tidak benar, serta melakukan kecurangan dalam kompetisi ini, maka akan didiskualifikasi dan tidak berhak menerima kompensasi hadiah dalam bentuk apapun. Kemudian perlu diperhatikan juga, panitia berhak mendiskualifikasi tim yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Di lembar selanjutnya, sayembara ini menerapkan sistem seleksi 2 tahap. Tahap pertama, juri akan memilih 5 karya terbaik yang akan menjadi finalis, dan tahap kedua, kelima finalis akan mempresentasikan karya di dewan juri untuk dipilih sebagai pemenang. Untuk pendaftaran dan teknisnya dapat dibaca di 4 poin berikut. Kemudian cakupan umum desain. Desain di sini menjelaskan pendekatan gagasan utama proyek yang merupakan penjelasan dari filosofi desain dan konsep dasar bangunan serta fasilitas pendukung di sekitar bangunan. Yang terdiri dari penjelasannya mengenai konsep filosofi dan desain keseluruhan, zoning, sirkulasi pengunjung, aksesibilitas, penataan parkir, kemudian konsep desain ruang terbuka beserta hubungan antar ruang dalam, kemudian konsep penataan ulang area servis dan utilitas juga perlu diperhatikan di sini. Kemudian ada konsep penciptaan pengalaman ruang publik yang eksklusif, serta penjabaran program ruang dengan klasifikasi tenants, itu juga perlu diperhatikan. Skema instalasi kabel dan sistem pendukung, skema signage dan informasi tenan, itu akan menjadi cakupan umum desain di sini. Kemudian untuk materi karya, di sini akan ada 2 dokumen submit, dokumen arsitektur dengan folder terpisah yang isinya konsep desain, kemudian ada site plan, kemudian ada denah lantai, tampak bangunan, potongan bangunan, perspektif interior, eksterior, kemudian ada material dan detail arsitektur. Itu disubmit dalam 1 folder terpisah. Kemudian ada dokumen panel karya yang berupa dokumen format PDF tunggal dengan ukuran file maksimal 20 megabyte dengan image 300 dpi minimum. Di sini untuk panel karya terdiri dari 4 panel yang nanti akan disediakan oleh panitia sesuai dengan kopnya yang dapat diunduh di Google Drive. Untuk timeline pelaksanaan, pendaftaran dimulai dari 8 Juli sampai 20 Agustus. Kemudian unwizing kita lakukan hari ini di tanggal 24 Juli. Pemasukan karya sudah bisa dimulai dari hari ini sampai 23 Agustus. Kemudian penjurian tahap 1 akan dilakukan 1 September hingga 7 September. Kemudian pengumuman finalis 5 besar dilakukan di 8 September.
Penjurian tahap 2 akan dilakukan dari rentang 8 September sampai 15 September. Kemudian pengumuman final ada di 16 September. Kemudian untuk batas perencanaan di sini sudah digambarkan oleh panitia dengan luas tapak sekitar 6.000 sampai 7.000 meter persegi. Nanti akan terlampir di dokumen Google Drive. Kemudian halaman selanjutnya, nah, di sini sudah dijelaskan juga untuk ruang lingkup desain. Nanti mungkin dapat dibaca juga di sini ada kriteria skematik dan pengembangan desain yang harus dipenuhi, antara lain mencakup tapak yang akan dikembangkan sesuai dengan area yang akan dilampirkan, mencakup 9 area publik dan 47 ruang existing tenants. Kemudian secara umum, area yang akan dikembangkan berfokus pada 9 area publik gedung existing. Namun tidak menutup kemungkinan elemen pendukung lainnya yang dianggap perlu tetap sesuai dengan analisis perancang. Kemudian tersedianya elemen landscape untuk menunjang estetika bangunan dan lingkungan. Ruang terbuka hijau wajib disediakan, termasuk potensi elemen air. Kemudian perlu ditekankan juga di sini bahwa ada poin kewajaran perkiraan biaya pembangunan sesuai harga bangunan publik. Kemudian di sini juga ada komposisi tenan baru, di mana total luasan area existing tenan sekarang sekitar 1.351 meter persegi akan diubah menjadi luasan area tenan baru dan sisanya untuk pengembangan baru. Pembagian tenan berdasarkan ukuran. Jadi di sini terklasifikasi tenan besar, sedang dan kecil. Kemudian tenan yang wajib dipertahankan itu untuk saat ini di area veranda itu ada tenan Sorcelli dan tenan Nastar. Kemudian area shop di North Great Hall itu ada terdiri dari 8 tenan tadinya, kemudian menjadi 4. Kedua berangkas di West Corridor dan East Garden, sekarang musola dan roti bakar kemang, itu tetap dipertahankan. Area penting yang harus ditingkatkan di sini yaitu sistem perkabelan, sistem pencahayaan, sirkulasi udara, sistem air, area parkir, serta fasilitas umum seperti toilet, musola, nursery room, akses disabilitas, gudang, dan lain-lain. Kemudian penataan ulang area integrasi area belakang untuk fungsi utilitas seperti area pengolahan sampah terpadu, area gas, area ME, area loading, dan jalur artis. Kemudian ada permintaan tenan baru seperti gym atau ruang olahraga yang dapat diposisikan di area cultural hall, dan desain harus mencerminkan tagline Arts, Culture, and Entertainment in Heritage Place. Amphitheater yang ada di belakang saya itu tidak bersifat permanen dan dapat dipindahkan selama mempertimbangkan keberadaan layar LED yang telah terpasang. Kemudian di sini beberapa kriteria penilaian, yaitu ada 4 poin. Respon konteks, perencanaan dan pengelolaan ruang publik yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, serta karakteristik tapak lingkungan, itu perlu dipertimbangkan, akan menjadi bobot penilaian. Kemudian adaptive reuse dan sustainability, pendekatan yang berfokus pada penggunaan kembali bangunan atau struktur yang sudah ada dengan cara inovatif dan berkelanjutan, serta inovasi dan orisinalitas. Kemudian keterpaduan program ruang. Untuk penghargaan sayembara di sini akan ada juara 1, 2, dan 3, yang mana hadiahnya lumayan besar. Untuk juara 1 uang tunai 40 juta dan kemudian berkesempatan menjadi arsitek in charge proyek.
Kemudian juara 2 dengan uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Kemudian juara 3 10 juta rupiah. Selanjutnya, untuk realisasi proyek, sayembara ini bersifat realisasi, di mana desain pemenang pertama akan dijadikan dasar pengembangan desain akhir oleh penyelenggara. Kemudian, pemenang utama diharapkan siap bila dibutuhkan untuk mengikuti proses konsultasi dengan tim Dinas Cagar Budaya. Serta proyek renovasi ini ditargetkan untuk dimulai pada kuartal keempat tahun 2025 setelah proses desain lanjutan selesai. Kemudian segala perubahan terhadap desain akhir akan dibicarakan bersama antara pemenang sayembara, penyelenggara, dan pihak teknis lainnya. Kemudian sayembara ini dilaksanakan oleh Posblok Jakarta, PT Ruang Kreatif Pos. Dengan Dewan Juri nanti akan ada perwakilan dari PT Ruang Kreatif Pos, perwakilan dari IAI Jakarta, dan arsitek praktisi cagar budaya. Demikian kerangka acuan kerja ini. Mungkin akan dilanjutkan oleh sesi Mbak Putih menjelaskan dokumen teknis yang terlampir. Oke, terima kasih Mbak Siti atas penjelasan kakaknya yang jelas banget sebenarnya. Nextnya ini aku mau ngejelasin tentang isi Google Drive yang ada di tautan yang di dalam email. Jadi mungkin bisa ke Google Drive-nya dulu. Nah, di sini aku dari tim Postblok menambahkan beberapa dokumen pelengkap selain KAK. Jadi di sini ada beberapa dokumen penting yang perlu dibaca dengan baik-baik. Yang pertama adalah layout Postblok Jakarta yang menjelaskan tentang zonasi dan layout existing dari Postblok Jakarta dan apa yang sebenarnya kita inginkan untuk renovasi selanjutnya. Mungkin boleh dibuka filenya? Ya, jadi untuk next slide. Ini penjelasan dari Denah Postblok Jakarta secara general. Kalau misalnya dibilang North Great Hall dan South Great Hall itu apa dari tadi, ini bisa dilihat dari denahnya. Untuk nextnya, ini adalah secara jelasnya di ground floor. Untuk existingnya sekarang ada sekitar 47 ruangan. Dan sebenarnya kalau tadi di KAK-nya agak disinggung kalau kita tuh nggak boleh merombak tenan ya. Tapi sebenarnya di dokumen ini dijelaskan bahwa ada beberapa dinding yang temporer. Jadi bisa dibongkar dan mungkin bisa dikreasikan bagaimana komposisi dari tenannya. Boleh next slide. Ini untuk lantai 2-nya. Nanti kita akan juga membuka akses teman-teman arsitek untuk tour, melihat-lihat ke bagian office dan juga cultural hall. Next. Ini nama-nama dari areanya dan juga luas dari ruangannya. Next, ini yang saya bilang tentang zonasi dan tata ruang yang perlu diperhatikan, yang mungkin sekiranya kita request kepada para arsitek. Next, ini beberapa FAQ yang kami terima sebenarnya banyak terjawab di dokumen ini. Kayak misalnya, apakah LED dapat dipindahkan? Apakah amphitheater dapat dibongkar? Boleh, tapi LED-nya tetap dipikirkan mau dipindahkan kemana. Itu tuh semuanya ada di bagian tulisan yang kecil-kecil. Maaf ya, nanti perlu di zoom-zoom sedikit. Boleh di next lagi. Ini juga ada catatan untuk lantai 2-nya kita mau kayak gimana, tapi tentu saja ini masih open to discuss dan masih tergantung sama kreasi dari arsitek masing-masing. Kita di sini memberikan batasan-batasan aja, ruang-ruang apa aja yang kita inginkan di dalam Postblok ini di fase 3 selanjutnya. Terus untuk selanjutnya ini ada rekapan kondisi fisik gedung Filateli Jakarta yang sekarang. Nextnya ini yang saya bilang tadi tentang dinding-dinding mana aja yang temporer dan permanen. Untuk yang tanda merahnya ini adalah dinding-dinding yang dapat dibongkar. Jadi sebenarnya kalian bisa mengkreasikan komposisi ruangannya itu berdasarkan dinding-dinding ini. Next lagi, kita juga ada beberapa
mungkin kayak curhatan kali ya. Ini area-area yang rawan bocor, terus nextnya juga ada, nextnya lagi Mas Diki. Ya, ini gambaran apa aja kondisi gedung ini yang sebenarnya terjadi. Next. Ini juga area yang rawan rayap. Jadi di dokumen ini lumayan detail menjelaskan apa aja keluhan-keluhan kita sebagai manajemen dari gedung ini yang mungkin dapat menjadi gambaran gimana nextnya untuk para arsitek bisa mendesain. Next. Next lagi. Ya, ini juga instalasi listrik. Next. Udah habis ya? Oke. Boleh ke Google Drive-nya lagi. Ada beberapa hal lagi yang mau aku jelasin. Selain dari file layout postblock, ada juga dokumentasi gedung yang sebenarnya udah lumayan detail ngomongin area-area apa aja dari segi fotonya. Mungkin di scroll secara cepat aja. Jadi sekiranya ini gedungnya kondisinya kalau kosong seperti apa dan beberapa foto juga menjelaskan kalau dia sedang berfungsi kayak gimana. Kayak misalnya kalau ngelihat yang North Great Hall gitu Mas. Ya itu kayak misalnya North Great Hall biasanya menjadi tempat untuk instalasi yang kayak gitu-gitu. Ini di dokumen ini lumayan tergambar. Boleh ke file Google Drive yang tadi? Google Drive. Ya. Nah, selain dua dokumen tersebut, di sini kami juga sudah menyediakan FAQ yang kayaknya akan selalu diupdate secara berkala dengan kalau misalnya ada yang nanya di email akan kami tambahkan juga. Jadi bisa ngecek itu secara berkala. Terus ada juga file untuk KOP sayembara yang ukurannya A2. Terus ada juga sejarah dari Postblok Jakarta. Ini adalah rekapan dari gedung Filateli dari berdirinya gedung ini sampai Postblok sekarang. Itu sudah lengkap dan bisa di-trace lagi sumbernya. Untuk folder yang di atas itu ada dua, ada 3D dari gedung dan gambar kerjanya. Walau maaf belum bisa di-share untuk file AutoCAD-nya, tapi boleh dibuka Mas foldernya? Di sini kami sediakan 3D dari SketchUp-nya dan juga site plan. Boleh back? Sama satu folder lagi yang dokumentasi gedung ini, mungkin hanya rekapan dari foto-foto yang tadi dimasukin di dalam PDF yang ngomongin tentang dokumentasi gedung. Sekiranya gitu aja sih untuk pertanyaan yang mengenai file-file ini bisa disimpan untuk sesi tanya jawab yang nanti. Saya kembalikan lagi ke MC. Saya ingin menambahkan beberapa hal. Jadi yang pertama tadi di KAK ada tertulis ada tenant yang tidak boleh diganti atau yang harus dipertahankan. Itu maksudnya bukan tenantnya. Jadi tenantnya bisa saja berubah, tapi yang lebih kita pengen garis bawahi adalah itu tidak boleh dibongkar si tembok-temboknya. Karena temboknya itu bagian dari cagar budaya. Begitu. Jadi bahasanya mungkin saya pengen perjelas supaya tidak rancu bahwa bukan isi tenantnya yang nggak boleh dirubah, tapi ruangannya, space-nya yang tidak boleh dirubah. Seperti itu. Nah yang kedua adalah tadi Putih sempat membuka keborokan kita lah ya kira-kira ya kondisinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian kita harus sama-sama mengerti bahwa kondisi gedung ini sudah 120 tahun umurnya. Dan kami baru di sini 4 tahun. Jadi memang banyak sekali hal yang ternyata ada yang karena dari kami ini orang awam, kami hanya bisa melakukan tindakan yang sifatnya oke, ini ada bocor kita tutup, ada banjir kita sedot dan segala macam. Nah kita berharap dengan adanya sayembara ini teman-teman arsitek bisa membantu kami untuk memberikan solusi terhadap hal-hal yang sangat sering terjadi di dalam gedung ini yang selama ini kami sebagai orang awam
tidak bisa menyelesaikannya secara permanen. Jadi biasanya tuh kami kayak contoh nih, hujan begitu deras sekali, ya ada beberapa tempat yang tiba-tiba naik. Padahal airnya dari mana kita juga rada bingung, gitu. Nah kita juga sudah sempat cari nih, mana yang mampet, nggak ketemu juga sampai sekarang, gitu. Jadi hal-hal begini yang mungkin kita berharap teman-teman arsitek dengan adanya sayembara ini bisa memberikan masukan-masukan yang menjadi solusi permanen terhadap gedung ini nanti ke depan. Supaya juga semua orang yang nantinya datang ke sini lebih nyaman, gitu. Nah yang ketiga adalah saya pengen menambahkan tadi mungkin belum ada di materi ini, gedung ini yang bagian belakang di South Great Hall ini yang tadi saya sempat bilang bahwa ini adalah tempat di mana sering sekali terjadi sebuah event besar, bisa terjadi konser, bisa terjadi talk show, bisa macam-macam lah, namanya juga ruang event. Nah masalah yang pertama adalah karena ini kita ruang publik, kita kesusahan untuk membuat event yang tertutup. Contoh, ada event yang membutuhkan tiketing. Kalau semua orang bisa ngelihat, tiketing jadi nggak ada gunanya. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya biasanya nih semua penyelenggara event itu nutupin nih, ditutup 4 sisi. Pakai kain hitam lah, pakai apa dan segala macam gitu. Jadi menurut saya itu juga solusi yang nggak permanen. Jadi mungkin karena tempat ini nantinya akan tetap kita jual sebagai tempat event, venue event. Jadi mungkin teman-teman arsitek juga bisa bantu untuk kita pikirkan bagaimana tempat ini begitu tiba-tiba eventnya harus tertutup, apa yang harus kita lakukan, gitu. Dengan cepat kita bisa lakukan itu. Gitu. Itu yang pertama, karena biasanya kami tutup karena kami punya 2 lorong di kanan kiri ini, ada 2 lorong ini, lorongnya tetap dibuka, tapi bagian depannya kita tutup pakai kain hitam, gitu. Cuman kan kain hitam nggak selalu bagus. Kadang-kadang begitu ada event, kain hitamnya robek-robek lah, yang kadang-kadang mengganggu mata. Gitu. Jadi kita mungkin bisa siapkan sebuah mekanisme yang lebih permanen, yang kita, oke ini begitu butuh tertutup, kita harus lakukan apa, gitu. Nah yang kedua juga masalah per ASEAN. Jadi kami juga kemarin sudah melakukan penambahan AC di sini. Tapi dengan hitungan yang sudah diberikan oleh para ahli kemarin ya, itu kita beli, kita pasang, ternyata kalaupun ini nyala, nggak dingin, nggak kayak di mall nih. Gitu. Nah saya juga nggak ngerti kenapa, apakah mungkin karena banyak matahari masuk jadi lebih panas, atau apa, saya kurang mengerti. Jadi mungkin teman-teman arsitek bisa memberikan solusi-solusi yang lebih permanen untuk hal-hal yang tadi saya jelaskan. Kira-kira itu aja dari saya, terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Siap, terima kasih banyak Pak Jimmy, Mbak Siti tadi sudah memaparkan kerangka acuan kerja, Mbak Putih juga tadi udah jelasin seluruh isi G-Drive yang udah ada di tangan rekan-rekan arsitek semuanya ya. Kalau saya sih jadi juri, saya menangin arsitek yang banyak menempatkan bunga-bunga gitu di seluruh sudut pos blok Jakarta ini ya. Taman gantung gitu kanan kiri, kemudian setiap sudut ada pohon anggrek gitu ya. Kalau juri saya gitu, kan sesuai usia, ya enggak? Tapi balik lagi, rekan-rekan arsitek tentunya desain-desain dari teman-teman semuanya kita tunggu itu maksimal di tanggal 23 Agustus ya. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan mohon di-keep dulu ya. Mana tahu tadi dari pemaparan Mbak Siti, dari pemaparan Mbak Putih ada pertanyaan, mohon di-keep dulu. Nanti after dari tur observasi ini, rekan-rekan kembali lagi ke tempat ini untuk kita buka sesi tanya jawabnya, gitu ya. Karena sekarang saatnya saya mempersilakan rekan-rekan arsitek untuk tur observasi ke seluruh wilayah di pos blok Jakarta ini. Kami berikan waktu sebanyak 30 menit ya, 30
30 menit kami persilakan untuk observasi. Nanti di beberapa titik tim Postblok juga akan hadir untuk membantu. Mana tahu ada pertanyaan during observasi bisa ditanyakan sama teman-teman tim Postblok yang ada di masing-masing titik. 30 menit saya berikan waktunya, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan arsitek. Kepada rekan-rekan arsitek mungkin ada yang ingin langsung ditanyakan, bisa angkat tangannya dahulu, nanti tim kita akan memberikan mic ya kepada rekan arsitek yang ingin bertanya. Kami persilakan, kami buka untuk yang pertama 3 orang terlebih dahulu, boleh angkat tangannya yang ingin bertanya. Baik, Mbaknya silakan. Punten Mbak, berdiri dikit ya, namanya siapa? Terima kasih, nama saya Febeliana. Yang mau saya tanyakan ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah kami akan mendapatkan informasi mengenai nilai investasi dari gagasan ini, dan kemudian yang kedua kelas mana yang diharapkan pangsa pasarnya gitu maksudnya. Oke. Makasih. Baik, mau ditampung dulu sampai 3 orang atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab, oke. Kira-kira untuk pertanyaan Mbaknya, Kojim. Nilai investasi yang diharapkan sama targetnya. Target marketnya. Marketnya. Ya? Oke, saya bantu jawab ya Mbak. Jadi kalau kita ngomong nilai investasi, sebetulnya saat ini kami belum memutuskan secara pasti nilainya akan seperti apa, karena akan sangat tergantung dengan konsep para teman-teman arsitek nantinya ke depan. Tapi dalam hal ini yang saya bisa kasih tahu adalah mungkin berkreasilah seindah mungkin, sebaik mungkin, tapi dengan budget yang mungkin paling efisien. Mungkin lebih ke arah sana, karena nilainya saya dibilang kecil atau besar menurut saya sangat subjektif ya. Tapi kalau saya mau patok nilainya sekian, nanti jadi mengurangi kreativitas atau mengurangi keindahan-keindahan yang mungkin teman-teman bisa curahkan dalam bentuk desain nantinya. Jadi saya pikir kita nggak kita lock dulu nilainya berapa, tapi yang penting kita sama-sama sepakat bahwa kita pengen yang terbaik sama gedung ini. Kita akan lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk bisa melakukan revitalisasi yang terbaik buat Postblok Jakarta. Itu sih Mbak. Nah yang kedua, SES, mungkin lebih ke arah SES ya Mbak ya. Kira-kira targetnya tuh di kalangan apa? Kira-kira begitu ya Mbak ya. Jadi kita berharap sebetulnya satu, kita memang pengen inklusivitas di sini Mbak. Jadi sebisa mungkin semua orang bisa ikut untuk menikmati gitu. Akan tetapi kami juga ingin berharap bahwa nantinya orang-orang yang akan belanja ini, mereka akan belanja di nilai yang memang segmentasinya lebih menengah ke atas gitu. Jadi pembelanjaannya mungkin ke arah menengah ke atas, tapi kita pengen semua orang bisa menikmati ruang publiknya. Kira-kira seperti itu Mbak. Cukup jawab Mbak? Ya, terima kasih. Saya tambahin dikit ya Mbak. Kalau berdasarkan demografi ya, Postblok Jakarta ini untuk daily-nya itu banyak para pekerja. Karena lokasi Postblok Jakarta kan dikelilingi dengan instansi-instansi ya. Jadi kalau misalnya
dari siang atau makan siang itu banyak para pekerja yang hadir. Sore ke malam, nah itu baru anak mudanya datang. Kalau weekend, nah itu benar-benar ngeblend banget. Mas Gigo, punten ke depan Mas. Kalau weekend itu benar-benar ngeblend banget. Kadang kalau misalnya family hadir, kalau misalnya lagi ada event, anak-anak muda juga banyak yang hadir ke sini. Plus belakangan ini juga Posblok Jakarta juga dijadikan lokasi untuk nobar ya. Banyak pertandingan-pertandingan baik bola, bulu tangkis ataupun pertandingan olahraga lainnya juga dilaksanakan di sini dengan attendance yang hadir itu sangat beragam. Seperti itu. Nambahin ya, bener ya marketingnya? Oke, pertanyaan kedua silakan yang ingin bertanya Masnya ya. Oke. Tolong diarahin mic-nya, siap. Sebelah kiri Mas. Oke, namanya siapa? Pertanyaannya apa? Silakan Mas. Ya, selamat sore, makasih atas kesempatan untuk bertanyanya. Mungkin ini lebih pertanyaan teknis ya Pak. Ada 5 yang ingin saya pertanyakan, mungkin bisa dijawab dengan singkat nantinya. Untuk yang pertama itu untuk fasilitas tenan F&B itu apa aja yang perlu disediakan. Jadi kayak misalkan apakah punya standarisasinya baik itu baik itu tenan F&B atau yang non F&B. Untuk yang pertanyaan kedua, daya listrik yang disediakan untuk tenan itu kira-kira berapa? Apakah itu masuk dalam penjelasan dari yang tadi sudah disebutkan seperti luasan area zona besar, sedang kecilnya masuk nggak itu perhitungan dayanya di setiap tenan-tenan tersebut? Terus yang ketiga, itu pembuangan air kitchen, apakah diperizinkan digabung dengan pembuangan air bekas? Yang keempat, untuk pekerjaan perbaikan instalasi MEP, existing apakah menjadi item yang akan dikerjakan juga nantinya? Dan yang terakhir, untuk beberapa area yang terjadi banjir, baik itu di West Garden atau di East Garden, itu bermasalahnya apakah karena elevasi atau memang terjadinya permasalahan di salurannya? Itu sih Pak, kurang lebih 5 pertanyaan yang bisa dijawab singkat secara langsung. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Siapa nih? Mas Eka. Silakan Mas. Oke, langsung aja ya. Tolong diulang nomor 1 tadi apa? Yang pertama fasilitas tenan terlebih dahulu. F&B. F&B, ya. Beserta dengan listriknya Mas. Ya. Mungkin kalau F&B saya jawab dulu sedikit Mas. Jadi biasanya yang selama ini kita lakukan adalah untuk tenan-tenan F&B kita itu berikan jalur air bersih dan air kotor. Gitu. Standarnya apa? Standarnya adalah mereka air kotor itu harus menggunakan apa namanya Mas? Grease trap. Ada grease trapnya sehingga keluar air kotornya itu nggak terlalu langsung lah gitu. Nah, untuk dijadikan satunya kayaknya sih outputnya 1 ya lah ya selama ini ya. Ya, grey water. Oh ya oke, nanti Mas Yakob. Nah, itu sih kalau untuk tenan biasanya itu, terus kemudian kita juga dapat listrik. Listriknya ada minimum dapatnya itu sekitar 1.300 watt ya kapasitasnya. Jika diperlukan lebih, biasanya tenan akan mengajukan ke PLN atas namanya sendiri, gitu. Jadi biasanya nanti kita akan narik jalur untuk pamat. Setiap tenan kan masing-masing kebutuhannya berbeda nih. Contohnya ada mesin kopi itu wattnya cukup besar, sehingga mereka mau nggak mau harus nambah. Nah itu mereka mengajukan sendiri ke pihak PLN ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin nextnya yang lain Mas Yakob ya. Tadi masuk komposisi F&B berapa persen, non F&B kayak gitu-gitu. Oke. Ya, tadi saya menangkapnya gini, pertanyaan kalau berapa tenan F&B dan non F&B gitu ya. Atau bukan itu. Kalau bukan itu ya tadi udah sebagian dijawab Pak Jimmy, tapi kalau ditanya berapa komposisi tenan F&B dan non F&B tidak membatasi, tapi jelas rasanya sih F&B akan lebih banyak gitu ya. Itu secara umumnya. Kalau soal teknis tadi betul air kotor itu grey water ya, itu sebetulnya bisa disatukan, tapi itu nanti diberikan gambar skematiknya saja. Skematiknya itu nanti akan didevelop lagi oleh tim MEP gitu ya.
juga mengenai kebutuhan listrik. Kalau kafe itu kan biasanya minimal 7.500 itu paling minim gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak perlu di dalam sayembara gagasan ini. Jadi itu nanti pengembangan selanjutnya. Karena kita akan mengajak tim MEP ya pastinya gitu. Apalagi nomor 3, 4, 5 tadi apa yang belum? Ada area level banjir, Mas. Banjir itu Area banjir Pak, betul. betul, karena itu levelnya yang memang sudah beda ya. Ini bangunan tahun berapa dengan levelnya sekian, sedangkan di depan itu jalan tuh terus setiap tahun kan, bukan setiap tahun, setiap berapa tahun diaspal, akhirnya makin tinggi. Juga saluran pembuangan ke riol kota akhirnya malah mungkin sekarang sejajar atau bahkan lebih rendah, jadi kadang suka balik gitu. Nah, makanya sebagai arsitek mungkin secara konsep nanti juga tolong diajukan apakah mengenai sumur resapan ini harus ada di mana, silakan diajukan gitu, atau ada ide lain secara teknis bagaimana ketika terjadi banjir seperti tadi itu air harusnya bisa ditampung di mana dulu, dikeluarkan di mana gitu ya. Itu termasuk dalam gagasan skematik nantinya ya. Gitu. Ada lagi Mas? Cukup Bapak, itu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih banyak Mas. Kami buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ya, Mas yang pakai topi, namanya siapa Mas? Selamat siang, saya John. Oke. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, perlukah di desain kami memfasilitasi komunitas-komunitas tertentu seperti roller skate atau skateboard yang secara spasial mungkin membutuhkan karakteristik tertentu. Dan kedua mungkin pertanyaan singkat saja, yang dinding parapet yang itu yang antara North Great Hall sama South Great Hall itu temporer atau permanen. Dan mungkin ketiga, adakah komunitas apa saja yang secara reguler suka sewa space tersebut? Itu aja. Oke, saya bantu jawab Mas. Kalau terkait spesifik untuk event komunitas skateboard, sebetulnya kami pernah punya event skateboard besar di sini. Tapi konsepnya memang rata-rata kita menyewakan itu selalu bentuknya kosong Mas. Jadi nanti mereka akan bangun sendiri instalasi yang dibutuhkan. Karena nantinya biasanya setiap event itu akan punya kebutuhan masing-masing. Jadi biasanya kita menyewakan memang kosong, nanti mereka akan melakukan konstruksi sendiri, kebutuhannya seperti apa. Kalau terkait dengan skateboard ya, karena kita dulu pernah sama Vans ya. Waktu itu sama Vans kita bikin event lomba skateboard internasional kalau nggak salah ya di sini. Dari seluruh penjuru dunia datang ke sini untuk melakukan skateboard waktu itu, ramai sekali juga, tapi mereka karena punya standar sendiri jadi mereka bangun sendiri itu instalasinya. Nah, kemudian yang kedua tadi soal Dinding amphitheater. Dinding amphitheater. Jadi kalau lihat dari dinding yang tadi mungkin yang dimaksud yang meja ini ya Mas ya. Ya. Jadi yang meja ini adalah bagian dari cagar budaya Mas. Gitu. Jadi ini nggak boleh kita bongkar. Karena top table-nya itu juga marble-nya umurnya 120 tahun juga ya Mas Yakob ya. Gitu. Jadi itu bagian dari hal yang kita jaga supaya tidak dibongkar ataupun kita harus preserve justru di situ. Kemudian komunitas-komunitas di sini sangat beragam Mas. Kita pernah komunitas musik mungkin paling banyak ya selama ini yang berkolaborasi sama kita, kebanyakan komunitas musik. Komunitas art itu juga luar biasa antusiasmenya. Komunitas buku itu juga banyak juga kolaborasi sama kita. Komunitas fashion juga sering bikin fashion show di sini. Apalagi ya, teater itu juga sering bikin teater di sini. Motor itu juga sering di sini. Mereka bikin biasanya tikumnya di sini ya, pada ngumpul di sini. Habis mereka San Mori biasanya. Mungkin kalau anak-anak motor biasanya San Mori. Nah ini salah satu tikumnya nih biasanya di sini ya. Terus kemudian sepeda, walaupun sekarang nggak sebanyak dulu, tapi dulu waktu lagi tinggi-tingginya antusiasmenya itu banyak komunitas sepeda yang nongkrongnya di sini di depan itu. Bahkan
beberapa saat, ada beberapa waktu yang dimana mereka itu datang ke situ bisa jam 6 pagi mas. Yang kita juga belum buka. Akhirnya waktu itu kita paksa tenan-tenan yang di depan buka. Supaya mereka juga bisa ngopi, bisa makan, bisa dapat fasilitas itulah. Kira-kira begitu. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin mas cukup? Siap. Oke, thank you. Thank you Mas John pertanyaannya. Silakan. Next question, ya boleh Mas yang pakai jaket denim, silakan. Mbaknya dulu. Yang mana? Ya, mbak Sorry. yang di depan. Oke, maaf Mas, bentar Mas ya. Mbak yang depan dulu, silakan Mbak. Mic-nya dong, tolong. Nih. Yang ini, Mbaknya di depan. bagian depan, sorry. Mbaknya dulu sebentar, tadi soalnya udah sempat angkat tangan. Ya. Oke, silakan Halo, Mbak. selamat siang semuanya. Silakan, Mbak. Saya Kristi, ini ada pertanyaan titipan dari tim. Mungkin pertanyaannya terkait untuk skop pekerjaan. Untuk ini, apakah di sini boleh menambah ground floor area, lantai, penambahan itu ke atas atau ke samping dan seterusnya, di area luar atau di interior? Terus untuk pasal E2 nomor 4 yang terkait RAB, ditunjukkannya dengan cara apa yang si budget friendly untuk bangunan publik? Udah sih, kayaknya sisanya untuk yang lain tadi event udah. Mungkin untuk loading dan unloading bay sekarang apa yang menjadi permasalahan ya? Terus kebakaran tadi udah dijelasin. Terus mungkin ya mungkin itu dulu ya. Oke, Terima thank you kasih. Mbak Kristi. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai penambahan ground floor area, yang kedua RAB ditunjukkan dengan cara apa, plus permasalahan loading dan unloading. Silakan. Iya, nomor 1 tadi di KAK ada ya batas area mana yang bisa di-develop. Tapi untuk ground floor, menurut saya itu sudah nggak mungkin karena kita terkait juga dengan memang keterbatasan lahan gitu ya. Tapi penambahan lantai di ruang lain berupa mezanin atau struktur yang cantilever untuk mendapatkan tambahan luas lantai itu sangat dimungkinkan gitu ya. Itu tergantung kreativitas arsitek nanti. Yang kedua RAB, Mas. RAB boleh. Yang RAB mungkin dari Mas Gigo atau dari Mbak? Saya bantu menjawab untuk item RAB. Sebenarnya di sini untuk dokumen yang disubmit RAB itu tidak termasuk, Mbak. Jadi itu hanya kayak penilaian yang penilaian pendukung, cuman bukan penilaian yang menjadi poin utama dari gagasan ini gitu. Saya bisa tambahkan, walaupun bukan kriteria utama, tapi kami juga ingin tahu kepekaan teman-teman arsitek untuk biaya ya. Jadi ide boleh macam-macam, tapi nanti kalau ternyata semua 100 miliar, nanti Pak Jimmy juga pusing dia gitu ya. Gitu loh. Nah, mungkin caranya begini, pakai pendekatan kasar, misalnya pekerjaan bongkaran sudah pasti terhitung ya, sekian meter perseginya, berapa, kita tahu pekerjaan bongkaran tuh berapa sih per meternya gitu ya. Misalnya 200.000 kali 500 meter persegi, misalnya begitu. Lalu pekerjaan penambahan dinding baru atau ruang baru sekian meter persegi kali satuannya saja Mbak, satuan cost pekerjaan tersebut. MEP lighting, coba cari tahu ke teman-teman EP, penambahan lighting per meter persegi biasanya misalnya ya, misal 1 juta per meter kali saja ada berapa gitu. Dan seterusnya, jadi memang kasar saja sehingga kami mengharapkan di sini teman-teman punya kepekaan itu juga. Jadi nggak semena-mena, pokoknya gue bikin keren, gila-gilaan, budgetnya 150 miliar, nanti nggak kebangun juga gitu ya. Gitu sih, mungkin itu yang bisa saya jawab. Siap, yang terakhir loading dan unloading. Ya, kalau loading dan unloading terkait dengan event ya nih Mbak ya, maksudnya Mbak ya. Nah, biasanya memang kalau Bapak Ibu lihat, biasanya ini kebanyakan orang bikin event itu, kalau event besar itu panggungnya di sana Mbak. Di sana, di bagian sana menghadap ke sini. Gitu. Nah, ini biasanya kita bikin buat event-event yang cenderung lebih kecil. Contoh, nobar, itu kan nggak perlu panggung. Yang penting ada LED, jadi mereka nonton di sini semuanya ke belakang tuh. Nah, kalau kita ngomong loading unloading, biasanya kita masuk lewat lobi timur.
Jadi ini lobi timur ini kita punya satu lobi lagi yang kita namakan lobi timur. Itu biasanya barang-barang besar masuknya lewat sana, Mbak. Karena kami punya pintu besar di situ. Ada pintu yang cukup besar, biasanya rigging-rigging yang tinggi itu masuknya lewat sana. Jadi loading unloading kebanyakan lewatnya jalurnya memang di lobi timur. Karena apa? Karena lobi timur punya area bongkar juga yang lumayan besar. Karena mereka punya lapangan parkir yang cukup besar di sana. Nah, yang menjadi masalah selama ini, Mbak, sebetulnya yang kita pengen nanti diharapkan adalah jalur genset. Gitu. Karena biasanya di sini orang mau tidak mau harus bawa genset kalau ada event. Jadi jalur genset ini biasanya kita pengen nanti setelah direnovasi kita tuh sudah punya jalur genset yang permanen. Sehingga apapun gensetnya, siapapun gensetnya tinggal pasang di sana, colok keluar di sini. Kira-kira begitulah. Nah itu yang kita lagi pengen coba memang lakukan untuk renovasi ini. Kemudian juga tadi Mbak sempat bilang masalah kebakaran. Mungkin teman-teman juga sempat lihat ya, jadi kita sempat kemarin ada kejadian kebakaran di sini. Salah satu yang terjadi kebakaran ini, salah satu penyebab terbesarnya memang waktu itu adalah gas yang meledak. Mbak, gitu. Jadi gas yang meledak karena bocor nggak kerasa, ditinggal kemudian listriknya ada yang konslet. Dari listrik yang percikan listrik itulah yang menyebabkan itu meledak. Dan dari situ memang lumayan impact-nya lumayan besar waktu itu. Mungkin kalau Bapak Ibu tadi sempat lihat, saya nggak tahu udah sempat lihat atau belum, tapi ada impact-nya di sana yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat. Kita harapkan sih sebenarnya nantinya instalasi gas itu menjadi sangat penting. Gitu. Dan listrik itu menjadi sangat penting karena itu adalah sumber potensi api yang kita susah untuk kontrol, apalagi kalau pada saat mereka sudah pulang dari sini. Karena kejadiannya itu waktu malam, Mbak, waktu itu. Karena malam semua udah pulang, tiba-tiba itu kejadian tanpa kita tahu. Gitu. Untungnya nih masih banyak teman-teman Postblok ini manajemen yang masih ada di sini. Jadi waktu itu begitu kita tahu langsung kita lakukan padamkan apinya pakai pemadam kebakaran. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, semoga menjawab. Thank you. Oke. Ada tambahan lagi? Silakan. Jadi untuk MEP tadi perlu ditekankan juga bahwa di sini menjadi poin area penting yang harus ditingkatkan seperti sistem perkabelan, sirkulasi dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Next. baik. Mas yang pakai jaket denim, nanti yang berikutnya Mas yang pakai kacamata, yang ketiga Mas yang di depan ya. Oke, siap. Silakan Mas. Namanya siapa Mas? Selamat sore, nama saya Agung. Mas Agung, silakan Mas. Ya, tadi kan kita sudah melakukan Tur, ya. tur ya. Kan kita lihat di belakang juga kan ada yang kebakaran tuh Pak ya. Ya. Nah itu maksud saya termasuk dalam nanti desainnya kita juga, karena itu kan pastinya harus dibongkar kemungkinannya, karena saya injek-injek ini tuh udah goyang. Oke. Ya. Nah terus yang kedua, saya juga ke belakang tadi ke arah parkiran ya, parkiran motor, mobil ya. Nah itu kan berbatasan langsung sama dinding. Apakah itu nanti ada space buat misalnya kalau ada utilitas kayak AHU atau exhaust dan outdoor di sana, apakah memungkinkan bisa di sana? Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, misalkan apakah ada nilai tambah jika kita mendesain kayak untuk landscape di depan, yang di depan kita kan kali ya, kali yang besar, cukup besar. Apakah memungkinkan kita juga memasukkan dalam desain untuk kedepannya itu? Soalnya tadi disebutkan nanti berhubungan dengan pasar baru. Nah gitu, itu aja. Oke, thank you Mas Agung. Silakan. Pertanyaannya tadi mengenai area yang kebakaran ya? Yang kebakaran, Ya. betul.
area kebakaran ini sebetulnya mungkin teknisnya nanti akan Mas Yakob akan menambahkan. Cuman poinnya adalah betul Mas, itu adalah bagian yang memang harus kita revitalisasi. Ya, itu adalah bagian yang memang termasuk kita mau apain tuh tempat. Sebetulnya mungkin kalau sebagai introduction, di lantai 2 itu Mas, dulu waktu pertama kali kita datang ke sini, memang bawahnya itu memang lantainya adalah kayu. Jadi tidak ada cor-coran di situ sama sekali. Nah, kayu ini juga bagian dari cagar budaya. Sehingga saat itu kita tidak boleh bongkar. Gitu. Saat itu tidak boleh bongkar. Nah, kemudian kita juga sempat melakukan perhitungan secara safety waktu itu. Kita pakai konsultan dari ITB dan dari UI kalau nggak salah waktu itu untuk memastikan bahwa ini kalau buat event itu cukup yakin safe atau enggak. Karena umurnya udah 120 tahun. Dan waktu itu mereka menyatakan ini cukup aman. Gitu. Tapi saya waktu itu bikin cara yang kedua. Jadi waktu itu kita sempat kumpulin ada 300-400 orang waktu itu. Saya suruh naik semua ke atas sana. Saya di depan kayak pelatih aerobik Mas. Lompat gitu, lompat semua gitu. Nah itu kita coba beberapa kali. Dan cukup aman juga waktu itu Mas. Itulah kenapa akhirnya kita yakin kita bisa jual ini sebagai tempat event. Gitu. Nah terkait dengan yang sekarang terbakar, sebetulnya lubangnya saat ini mungkin Masnya bisa ngeliat itu ada lubang gitu. Mungkin bagian itu yang mungkin harus kita revitalisasi lah. Kira-kira seperti itu, karena emang udah terlanjur terbakar ya gitu. Terus sisanya mungkin Mas Yakob ya yang bisa menjawab, silakan Mas. Oke, melengkapi keterangan bagian yang terbakar tadi, memang lubangnya itu hanya kurang lebih diameter 30 cm gitu ya. Kecil sekali kok, itu efek dari ledakan gas. Itu menunjukkan betapa konstruksi kayunya sangat bagus sekali gitu. Jadi hanya itu yang terdampak gitu ya. Tapi memang betul, sekarang diinjak-injak memang agak goyang-goyang ya. Paling yang diganti itu area sekitarnya mungkin 3 kali 3 meter persegi saja, nggak perlu sampai semuanya karena masih aman sekali gitu ya. Jadi dilokalisir lantainya itu 3 kali 3 meter paling yang diganti gitu ya. Karena lubangnya hanya 30 cm gitu loh. Tadi apa pertanyaan mengenai space belakang apakah bisa dipakai untuk utilitas, itu bisa. Tapi diharapkan tidak sampai ke area jauh di areanya pos, lebih melipir ke areanya gedung ini seperti halnya di sisi timur ya. Timur kan juga kalau teman-teman lihat tadi di sana juga ada beberapa outdoor AC dan lain-lain ya, seperti itu kira-kira ya. Nah di belakang juga bisa seperti itu. Ada lagi? Yang ketiga tadi mengenai landscape yang di depan. Ya. Benar, saya menambahkan sedikit Mas. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau di belakang nanti ya. Itu ada area dulunya adalah masjid. Gitu. Jadi ada satu kotak di belakang yang sekarang jadi tempat parkir. Itu tuh sebetulnya kita bisa pakai. Memang kita punya pandangan nanti ke depannya itu utilities itu semuanya akan di sana Mas. Gitu, sehingga tersentralistik di sana. Kira-kira itu. Nah saat ini kita lagi coba meminta izin sama PT POS terkait dengan hal ini. Tapi rasanya mungkin 80% akan dikasih. Karena memang melihat menjadi kondisi kemarin, artinya kita memang perlu jalur khusus untuk masalah utilities. Kira-kira seperti itu Mas. Mungkin kalau landscape Mas Yakob ya silakan. Iya, penambahan ide landscape di beautifikasi itu boleh saja. Tapi sekarang konteksnya harus itu untuk apa gitu ya. Kalau masih ada narasi untuk tadi keterkaitan dengan pasar baru boleh sekali gitu kan. Yang mau dilihat justru adalah konsep keterkaitannya itu. Bukan landscape-nya malah gitu, karena landscape itu milik itu kan Pemkot ya gitu. Kita juga sebenarnya nggak bisa diapa-apain lagi kecuali pengertian landscape tadi ada kaitannya dengan narasi yang mau diajukan gitu loh. Itu aja sih Mas. Gitu. Makasih. Siap, thank you Mas Agung. Kita lanjut ke ya. Silakan Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Bob Pak. Mungkin berhubungan dengan tadi pertanyaan nomor 1 ya mengenai area kebakaran. Dengan pernyataan seperti itu berarti cukup kuat kayunya. Berarti di sini kan ada poin nomor 9 bahwa isi itu akan tenan baru.
gym atau ruang olahraga. Tertulis di sini. Artinya kita nggak perlu pusing urusan kuat atau nggak kuatnya, yang penting sudah dijamin kuat dengan sedikit ada perbaikan. Kalau boleh tahu, gym atau ruang olahraga jenis apa Pak? Sebagai batasan atau memang bebas? Karena gym olahraga bisa angkat berat, bisa hanya senam. Kalau beban berarti kan bisa juga, jadi ditempatkan beberapa barbel yang cukup berat di situ, mirip seperti gym di mana-mana. Jadi mungkin tipe ruang olahraganya yang perlu kita sampaikan. Terus yang kedua, hanya 2 pertanyaan itu, yang amphitheater tertulis tidak bersifat permanen. Artinya bisa kita pindahkan yang di ruang di belakang itu. Cuman kalau kita lihat secara ruangan, kayaknya memungkinkan apa tidak dipindahkan. Ruangannya ya segini-segini juga. Kalau boleh sedikit diperjelas, apakah lebih baik fix di sini atau memang tidak, atau bisa dipindahkan gitu. Jadi saya masih agak ragu dengan pernyataan ini karena lokasinya tidak ada ruang yang lebih luas dari ini dan tempatnya nggak ada lagi kalau untuk menggeser fix LED ini. Mungkin di belakang amphitheater memang udah seperti ini gitu. Mungkin diperjelas saja Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Bob. Silakan Pak. Ya, terkait yang nomor 1 dulu ya, masalah gym. Jadi teman-teman dari manajemen menulis di situ tuh sebagai gym atau sebagai tempat olahraga, sebetulnya itu adalah salah satu pilihan, Bapak. Artinya tidak harus jadi gym atau tidak harus jadi tempat olahraga sebetulnya. Yang saat ini kan kita selama ini menjalankan ini adalah tempat untuk event. Mungkin kalau teman-teman semua tadi ke atas ada yang lihat ada LED, ada lighting, ada sound, ada rigging, panggung dan segala macam. Jadi menurut saya tuh gym ataupun tempat olahraga ini ada satu opsi Pak. Jadi tidak harus gym atau tidak harus tempat olahraga. Tapi kalaupun ternyata teman-teman, oke nih gym lucu juga nih, boleh nih dibikin jadi gym gitu. Artinya memang kita harus kembali menghitung ulang safety-nya gitu. Karena kan kemarin itu kita hanya menghitung safety kalau konser terjadi. Tapi begitu gym, betul kata Bapak, ternyata angkat beban, bebannya berat-berat nih. Kemudian kalau ngangkat beban suka dibanting kan itu kan. Nah itu impact itu apakah cukup safe atau enggak. Nah itu yang tentunya kita pasti harus memastikan sekali lagi untuk safety-nya Pak. Sebelum kita memutuskan beneran ini tuh jadi gym atau enggak. Jadi itu sebenarnya salah satu opsi. Jadi tidak harus gym atau tidak harus tempat olahraga Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan amphitheater, betul amphitheater ini kalaupun mau dipindahkan kita bingung pindahinnya kemana Pak. Gitu. Saya setuju, cuman menurut saya komunikasi dari KAK tadi yang terkait dengan amphitheater ini lebih ke arah sebetulnya ini pilihan buat para teman-teman di sini. Apakah tetap mau ditaruh situ gitu ataukah mau dipindahkan, atau teman-teman yang ngerasa oke, dipindahkan tapi dimodifikasi contohnya, atau bahkan mungkin dihilangkan gitu. Jadi ini sebenarnya adalah balik lagi, justru kita kasih pilihan itu supaya teman-teman bisa berkreasi bahwa tempat ini non permanen. Amphitheater ini non permanen. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah hilangin aja deh, ya silakan, nggak apa-apa juga Mas. Gitu. Yang perlu kita keep sebetulnya adalah si LED ini. Karena LED ini nantinya akan jadi tempat untuk komunikasi kita lah kepada para tamu yang datang ke tempat kita. Nah, di mana posisinya ya silahkan dipikirkan. Jadi yang mandatori sebetulnya adalah si LED-nya, bukan amphitheaternya. Amphitheaternya sebetulnya sekarang yang kenapa ini jadi besar Mas, karena di bawahnya ada tenan. Jadi kalau Bapak lihat ke bawah tadi, di situ ada tenan yang sekarang jalan, nah Photomatic namanya, dia photo box gitu dan cukup antusiasnya cukup tinggi. Mereka omsetnya cukup tinggi juga untuk jualan photo box ya gitu ya. Nah itu yang kita harus pikirkan nantinya, artinya tenan ini mungkin kita bisa pindahkan ke tempat lain atau mungkin amphitheaternya kita bisa pindahkan atau kita hilangkan. Itu adalah opsi Pak.
Itu mungkin dari Mas Gigo atau Mas Jakob ada tambahan? Cukup? Ya. Siap, Pak Bob. Terima kasih banyak. Selanjutnya, silakan. Namanya siapa, Pak? Nama saya Vincent. Siap. Oke. Saya ada 5 pertanyaan. Yang pertama soal ceiling, boleh minta info tinggi floor to ceiling existing untuk koridor, tenan sama hall-nya. Lalu yang kedua soal area depan, apakah boleh diusulkan pembuatan halte Transjakarta di depan atau di sekitar gedung? Lalu yang pertanyaan ketiga, ini soal parkir. Ada pertimbangan berapa minimal lahan parkir yang disediakan. Lalu yang keempat, ini untuk konfirmasi aja soal fasad. Sebenarnya kalau saya cek di denah dinding yang boleh dibongkar, fasad kan nggak boleh dibongkar. Apakah boleh melakukan perubahan desain fasadnya mungkin dicat atau apapun selama ada narasi konsep yang jelas kayak penjelasan tadi dari Pak Gatot. Lalu yang kelima, apakah kita peserta harus mikirin skenario konstruksinya? Maksudnya kan pas lagi sekarang udah ada tenan, begitu nanti di kuartal keempat 2025 akan dilakukan proses konstruksi, ini tenannya kan pasti nggak mungkin nggak dikasih perjualan atau gimana, pasti kan tetap harus dikasih tempat buat mereka berjualan. Apakah harus dibikin juga skenario pas lagi konstruksi sampai nanti udah beres jadi sesuai desain yang terpilih. Terima kasih. Thank you, Mas Vincent. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Saya jawab yang ranah saya, nanti mungkin ada Mas Yakob juga ranahnya. Tapi saya jawab beberapa hal yang terkait dengan loh mana tadi? Kok hilang? Wait. Nah, yang paling terakhir dulu Mas, ada skenario saat konstruksi renovasi. Jadi plan kita memang nantinya itu kita akan tutup Mas, sementara. Sehingga para tenan ini kita juga udah komunikasikan semuanya akan melakukan renovasi secara bersamaan. Gitu. Jadi target kita memang adalah di bulan September ini ya, itu sudah keluar pemenangnya, kemudian Oktober kita finishing, kemudian mungkin kontraktor sudah mulai kita tenderkan dan segala macam. Januari itu kita udah mulai Mas. Gitu. Januari kita mulai, kita harapkan 3-4 bulan itu full untuk renovasi. Sehingga teman-teman tenan yang masih mau tetap ada di post blok sudah bernegosiasi dari sama kita ini di Q4 nanti Mas. Setelah layoutnya sudah jadi, kita kan negosiasi dengan semua para tenan. Lu mau di mana, lu mau di mana, lu mau di mana dan segala macam. Nah, disitulah saatnya nanti pada saat kita renovasi, tenan juga melakukan renovasi. Jadi saat kita buka barengan tuh sudah selesai semua. Gitu kira-kira. Jadi memang ini udah kita sepakati bersama dan kita udah komunikasikan dengan tenan sebetulnya. Jadi tenan-tenan juga semuanya udah aware masalah ini. Gitu. Yang mungkin akan tetap berjalan adalah tempat ini kalau buat event. Gitu. Jadi mungkin akan tetap mungkin kita bisa sewakan sebagai tempat event. Gitu. Walaupun mungkin lagi nggak ada tenan F&B-nya. Kira-kira begitu, Mas. Nah, kemudian terkait dengan fasad, setahu saya mungkin tadi Mas Yakob juga bisa tambahkan. Setahu saya memang kayaknya nggak boleh diapa-apain. Mas, untuk melakukan. Tapi kalau cat kayaknya ini kemarin kita cat juga sih Mas. Jadi kalau dulu pernah ngelihat foto-fotonya, gedung ini warnanya orange Mas. Ya, sekarang warnanya putih. Jadi memang saat itu kita cat dan itu diperbolehkan. Tapi kalau fasad mungkin Mas Yakob yang akan lebih ngerti. Soal parkir, jadi parkir itu Mas sebetulnya sekarang kita punya parkiran di belakang ini cukup besar, luas. Dan itu parkirannya kita pakai bersama, PT Pos di situ, kita juga pakai di situ. Jadi sebenarnya masalah parkiran bukan hal yang menjadi masalah buat pos blok saat ini. Karena area parkirnya cukup luas, bisa sampai ratusan mobil di sana ya. Andre, berapa mobil Dre kira-kira? Kalau di weekend itu bisa sampai di 500 mobil, tapi kalau di weekend karena ada kantor pos juga menggunakan area parkirnya paling bisa untuk pos blok di 100 sampai 150. Gitu. Paling yang menjadi masalah akses dari luar sih, Kojim. Yang dimaksud tuh maksudnya dari pengunjung yang dari luar mau ke area parkir. Itu mungkin dari signage-nya atau apa petunjuknya. Nah, mungkin yang kalau masalah parkir itu masalah kita lebih ke arah sana, Mas. Jadi selama ini karena pintu depan kita di sini, orang itu kadang-kadang bingung parkirnya mau di mana.
Sehingga kita perlu ada guidance yang memang jelas pada saat mereka datang, mungkin drop off, tapi parkirnya itu harus ke sana. Gitu. Kita udah coba melakukan banyak hal sebenarnya. Di sosial media kita udah edukasi, kemudian di depan kita ada tulisan, di pinggir jalan kita punya sign it sebetulnya. Cuman memang sampai sekarang tetap masih banyak orang yang mempertanyakan, di mana sih parkirnya? Begitu. Ya, tapi kalau masalah space-nya sebetulnya nggak masalah. Kita tinggal ngomong masalah mungkin bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dengan mudah saat mereka datang, mereka tahu tempat parkirnya di mana, gitu. Karena sebetulnya kalau tempat parkirnya di sana, mereka bisa masuk juga lewat lobi timur, karena terkoneksi juga di sini, gitu. Itu untuk parkir. Kemudian kalau halte Transjakarta, mungkin Mas Yakob yang akan lebih tahu. Ceiling juga mungkin Mas Yakob. Silakan Mas Yakob. Iya, terima kasih. Untuk ceiling, info floor ceilingnya berapa, itu ada di gambar di KK, nanti bisa dicek, itu ada gambar potongan-potongan di sana, bisa dicek. Jadi, nah kalau pembuatan halte sangat sangat dimungkinkan sebagai gagasan boleh-boleh saja, tapi kan apakah itu nanti akan memperkuat kehadiran ini, saling bersinergi atau malah memperlemah, maksudnya mengganggu gitu, itu kita lihat desainnya bagaimana atau usulan skenario trafficnya ya dari pengunjung yang naik Transjakarta itu ke sini bagaimana. Kalau itu benar-benar memperkuat ini sebagai ruang publik yang inklusif, ya tentunya akan dipertimbangkan, akan jadi nilai lebih lah. Tapi itu bukan kewajiban gitu ya. Gitu. Parkir sudah, fasad tidak boleh dibongkar sama sekali karena ini bangunan cagar budaya kelas A. Jadi sama sekali tidak boleh. Tadi yang maksudnya Pak Jimmy bilang orange itu adalah list-listnya ya, bukan warna dindingnya. Kalau gambaran dulu tuh list-list itu orange sesuai dengan corporate-nya PT Pos. Dan kita sudah membuatnya jadi putih gitu ya. Tapi mau ada usulan lain boleh aja, itu kan bagian dari penilaian nanti. Usulannya keren apa enggak gitu ya. Gitu. Tapi intinya boleh dicet. Nah, skenario saat konstruksi tadi sudah perjelas ya, jadi tidak ada masalah, jadi tidak usah dipikirkan karena akan tutup sebetulnya semuanya. Terima kasih. Mungkin untuk yang Transjakarta, setahu saya di sini sudah ada halte. Ya, jadi kalau kita bikin di depan lagi kayaknya terlalu dekat Mas. Jadi kalau nanti Mas coba lewat dari sini depan, itu tuh kan kita harus ke kanan. Nah, pas di ujungnya itu tusuk satenya itu sebenarnya halte bus Transjakarta. Gitu. Jadi memang sudah ada dan cukup dekat. Jadi rasanya kalau ditambah lagi rada akan jadi redundant ya gitu ya. Seperti itu kira-kira. Thank you. Siap, cukup Mas? Oke, thank you. Kita buka lagi untuk pertanyaannya, silakan. Oke, yang pertama Mas yang pakai topi, kemudian Mbak yang kerudung hitam, yang ketiga tadi siapa? Yang bagian depan, oke. Mas yang baju biru, silakan Pak. Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Meti, izin bertanya untuk ada 3 hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, saya ingin memastikan batas timur ya, batas timur tapak kita itu, tapak pos blok ini sebelum polsek ya, sebelum polsek ke sini. Maksudnya sepanjang garis itu batas timur tapak. Pertama saya memastikan itu batasnya. Kedua, apakah betul itu batasnya? Terus yang kedua, koridor yang sisi kanan itu apa termasuk apa? Seberapa besar kita boleh optimalkan koridor itu? Ada hal-hal yang di-restricted nggak dengan koridor itu? Maaf Pak Meti, koridor yang mana nih Pak? Koridor kanan. Koridor kanan. Dari depan sampai belakang, sampai ke pintu timur. Kulineria. Oke, siap. Ya. Ya, itu pertama. Kedua, akses belakang ya, akses selatan. Akses selatan, ini kan sebenarnya kalau menurut kita potensial banget. Parkir di situ. Cuma kalau mau masuk ke main venue ini, akhirnya mesti masuk lewat tenan di samping. Nah, pertanyaan saya, apakah memungkinkan kita mengoptimalkan sisi selatan ini? Maksudnya dari sisi bukaan dengan ketentuan-ketentuan yang
diperbolehkan seperti apa, kita bisa buka ke sana. Karena itu kan jadi satu constraint juga dari KAK bahwa perlu akses juga untuk artis pendukung acara di lantai 2. Terus yang ketiga yang mau saya tanyakan ini agak ekstrim. Saya ingin memastikan kalau lantai ini termasuk yang dikonservasi nggak? Maksudnya seberapa besar kita boleh merombak lantai ini, mengganti, menggali, karena mungkin ada beberapa problem-problem di sini yang saya amati yang mungkin bisa dicari solusinya dari area sini, tapi di bagian bawahnya. Itu aja, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Meti. Kami persilakan untuk dijawab. Mungkin yang pertama dulu soal terkait dengan batas. Jadi betul Pak, kalau Bapak tahu paling ujung itu ada Polsub, ada Polsub ya namanya, pos polisi lah di sana. Pos polisi itu sebetulnya area kita. Ya di sana sorry. Di sana itu pos polisi itu sebenarnya area kita. Jadi pos polisi itu dia berdiri di atas areanya pos blok sebetulnya. Ya, jadi di belakangnya pos polisi itu ada tembok yang sampingan langsung dengan gedung kesenian Jakarta sebelah. Jadi tembok itulah yang memisahkan pos blok dengan GKJ sebetulnya. Nah, kalau koridor itu sebetulnya so far sampai sekarang itu sebenarnya bebas, Mas. Kalau mau diutilize dalam bentuk apapun kita terbuka, karena kecuali polsubnya jangan dibongkar, Mas. Kalau yang belakangnya boleh, kreasikanlah kira-kira tempat itu akan jadi umpama akan jadi tempat outdoor yang cantik atau apa, silakan. Terbuka sekali itu untuk direnovasi. Ya, yang kulineria sekarang namanya tuh kulineria, Mas. Gitu, yang banyak ada tanan-tanan kecil ya di sana gitu. Nah, itu sangat terbuka, Mas. Gitu. Kalau untuk urusan tadi bukaan mungkin Mas Yakob yang akan lebih bisa jawab ya. Iya, kalau soal bukaan mungkin gini, saya kasih contoh begini. Apa yang kita lihat sekarang ini sebetulnya sudah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan waktu tahap 2.0 ya. Jadi sekarang kita lihat ada pintu di situ, itu semua rekayasa kami waktu itu ya, intervensi kami dalam rangka mengatur sirkulasi gitu kan ya. Dulu tuh dinding-dinding gitu. Nah, jadi kalau tadi dikatakan ada kebutuhan itu silahkan diusulkan. Tapi kan sekali kita mau melihat dasarnya apa sih gitu ya. Dasarnya apa, nggak sekedar jebol lalu nggak jelas cuma pengen dapat space atau visual yang cantik, nggak gitu ya. Harus ada narasi yang kuat bahwa itu memang diperlukan gitu. Itu saja sih. Detailnya seperti apa ya silakan, itu kan bagian dari penilaian, nanti saya terusan ngambil contohnya gitu ya. Oke. Apalagi ya tadi? Lantai, Mas. Oh, lantai. Ini mungkin Mas Gigo bisa klarifikasi juga kalau ada seperti ini bagaimana. Tapi yang tidak boleh dibongkar itu yang di depan, itu marmer dari Italia asli ya. Ini sebetulnya nih bahan material lokal setahu saya gitu ya, batu kita sebut tegel ini gitu ya. Tapi ini ya cagar budaya sebetulnya. Kalau tidak terpaksa jangan ini dibongkar. Kalaupun dibongkar misalnya butuh sesuatu untuk dilubangi, lagi-lagi kita mau lihat konsepnya apa, karena itu bisa diperjuangkan waktu sidang cagar budaya. Saya mengalami itu waktu saya membuat jendela itu, dulu lorong itu gelap sekali, sampai ditanya berkali-kali kenapa kamu butuh kaca itu. Saya bilang sebagai ruang publik tidak boleh ada kesan menakutkan, seram gitu ya. Saya butuh ke jendela itu Pak, Bu gitu ya. Itu sampai 2 kali ngomong kayak begitu, 2 kali sidang gitu ya. Tentu dengan agenda lain. Akhirnya disetujui gitu loh. Nah, jadi lagi-lagi bisa kita perjuangkan kalau kita punya konsep yang kuat sekali gitu ya sebagai ruang publik yang begini-begini, maka kita perlu apa? Nanti skenario bagaimana. Jadi saya sendiri tidak bisa menjanjikan iya, tapi itu bisa diperjuangkan gitu. Mas Gigo mungkin ada mau melengkapi? Cukup ya, kira-kira benar gitu ya Mas Gigo ya? Oke, mungkin cukup ya. Baik, cukup Pak Meti. Kita lanjut ke Mbak, silakan. Ya,
Namanya siapa? Pertanyaannya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Mesa, mau bertanya, ini kalau dilihat dari zonasinya, kalau di area sayap timur itu ada beberapa toilet dan kamar mandi yang memang berada di dalam area bangunan cagar budaya gitu kan. Mungkin saya ingin bertanya, dahulunya tuh bagaimana ketika membuat itu dalam arti sebagai presiden kami, jika memang diperlukan pemindahan layout toilet tersebut begitu. Mungkin itu aja. Terutama kan kita perlu membobok lantai untuk pipa dan sebagainya, dan area buangan dan sebagainya. Mungkin itu sih. Siap. Mungkin bisa langsung saya jawab. Jadi itu sangat dimungkinkan untuk relokasi toilet atau penambahan toilet bila dianggap perlu, karena itu juga baru kok. Itu termasuk yang kami loloskan waktu sidang cagar budaya. Kami mintakan lokasi toilet-toilet baru gitu. Ya tentu konsekuensinya kita harus menyiapkan sistem saluran dan lain-lainnya itu secara benar gitu ya. Jadi sekali lagi boleh gitu. Siap, Mbak Mesa? Cukup, thank you. Selanjutnya tadi ya, silakan Mas. Halo, selamat siang. Nama saya Ganesha. Jadi ada sebenarnya cuma 2 pertanyaan sih dari tim juga. Yang pertama itu dari tenan-tenan sebelumnya apakah ada masalah atau feedback gitu yang bisa kita tahu? Dan yang kedua itu untuk nantinya buat rancangan apakah kita bisa memindahkan tenan bahkan zoning seperti itu sih. Itu saja. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas. Ini pertanyaannya menarik. Apakah selama ini ada masukan atau komplain dari tenan gitu ya, so far selama ini ya? Pastinya ada, nggak mungkin nggak Mas. Cuman memang kalau kita perhatikan sebetulnya so far masalah-masalah yang muncul itu biasanya adalah terkait dengan satu, begitu kena banjir, contohnya tadi, itu akan terefek dengan para tenan kita. Dan itu berkali-kali begitu kena banjir ya mau nggak mau tenan itu harus tutup dulu untuk membersihkan gitu. Terus contohnya ada beberapa tenan yang kadang-kadang mungkin saat event itu mereka ngerasa tertutup gitu. Itu juga hal yang selama ini banyak dikomplain juga kadang-kadang ya. Itulah kenapa tadi saya bilang kita perlu pikirkan jalur yang memang kalau lagi ada event tuh semuanya happy tuh. Caranya gimana gitu. Terus masalah pembuangan juga itu jadi sangat penting karena kadang-kadang tenan lupa soal masalah grease trap, kadang-kadang lupa nggak dibersihin grease trapnya, kadang-kadang lupa ngebuang itu ke saluran buang, membuang sisa makanan yang harusnya kan tuh nggak boleh, itu kan harusnya ke sampah lah gitu. Lebih ke arah sana sih Mas kalau mau ngomong selama ini komplainnya ya. Kalau masalah zoning kita terbuka sebetulnya Mas. Mau di zoning ulang pun silahkan, nggak apa-apa. Mau dipindahkan satu sama lain memang nggak apa-apa juga. Itulah kenapa kita buka sayembara ini cukup luas. Sehingga nanti kalau kita udah ada pemenang, kita udah tahu zoningnya seperti apa, kita akan komunikasikan pada tanan-tanan yang existing. Gitu. Kita menanyakan, oke, kira-kira mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut, mau di mana? Gitu. Nah itu yang akan kita coba lakukan. Tapi terkait dengan zoning, rasanya kita terbuka ya Mas Yakob ya. Untuk kita bisa mungkin dimodifikasi lah. Gitu kira-kira Mas, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Siap, terima kasih banyak Mas Ganesha. Kita lanjut ke pertanyaan, masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Kalaupun, masih ada, siap, silakan Mbak. Kalaupun nanti misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, rekan-rekan nanti bisa melayangkan pertanyaannya di email rebornpace@postbloggroup.com setelah acara ini selesai ya. Silakan Mbak. Halo, selamat sore. Nama saya Salma. Ingin bertanya yang pertama untuk area parkir sebelumnya itu apakah ada treatment khusus gitu untuk kayak parkir VIP dan lain-lain. Terus yang kedua untuk finishing atap atau struktur atap itu apakah possible untuk diubah gitu. Terus yang ketiga mungkin ini yang emang gak boleh dirubuhkan apakah memungkinkan gitu kalau misalnya kita bikin bukaan kayak entah itu jendela dan lain-lainnya gitu. Terima kasih.
Siap, Mbak Salma. Oke, saya jawab dulu mungkin satu hal terkait dengan parkir, Mbak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di depan itu ada sebenarnya slot untuk berhenti. Ada sekitar 10 ya, ada 10 mobil yang bisa berhenti di depan sebetulnya Mbak. Nah, dulu waktu pertama kali kami hadir ke sini, memang itu ada tempat parkir, ada 10 mobil. Akan tetapi dengan mereka parkir mobil di sana, itu akan menutup gedung kita. Ya, jadi fasad gedung kita tuh terganggu lah oleh 10 mobil ini, apalagi kalau mobilnya gede-gede tuh. Ya, mobil-mobil Jeep dan segala macam yang tinggi. Nah, akhirnya kita putuskan area depan tidak boleh untuk parkir. Mereka cuma boleh untuk drop off. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke sini sebelumnya, kita dulu tuh punya valet service di depan. Sehingga orang kalau mau valet pun bisa. Jadi mereka tinggal taruh di situ, mobilnya sama tukang valetnya akan dibawa ke belakang. Kemudian nanti akan dipanggil lagi ke depan. Nah, biasanya untuk VIP, karena VIP ini mereka pengen punya treatment khusus kadang-kadang, terutama untuk pejabat, biasanya kita slot depan itu yang akan kita pakai. Jadi ada beberapa slot yang nanti kan kita buka untuk contoh presiden atau menteri yang datang. Karena banyak sekali memang menteri-menteri yang atau pejabat-pejabat tinggi yang akan datang ke pos blok ini tuh lumayan sering Bapak Ibu semua. Jadi kalau terkait kemarin Pilpres itu 3 calon presiden kita pernah pelukan di sini. Kalau lihat di Google, nah itu di situ cukup viral itu. Nah itu ada di sini tuh kejadiannya. Gitu. Jadi memang banyak VIP yang selama ini secara historikal banyak yang datang ke pos blok ini, baik dalam bentuk acara atau kadang-kadang cuman pengen ngeliat gitu. Jadi itu biasanya tempat yang dimana VIP bisa dilakukan sebagai kita reserve sebagai parkir VIP. Nah sisanya mungkin Mas Yakob ya jawab, silakan. Sisanya apa ya tadi? Kenapa? Oh, oke. Kalau atap, posisi atap saya rasa sangat sulit kita perjuangkan karena ini salah satu bentuk atap dan konstruksi atap yang rasanya hanya di sini dan stasiun Tanjung Priok ya, stasiun kereta api Tanjung Priok yang memiliki konstruksi seperti ini. Jadi tidak boleh dirubah gitu. Tapi sekali lagi, kalau dalam ide kalian nanti Bapak Ibu ada ide yang ya pokoknya bagus, maksudnya fungsional ya, bukan sekedar heboh mau bikin apa, tapi harus fungsional dan punya dampak yang bagus nanti post blok. Silakan, kita bisa perjuangkan mungkin setempat saja gitu ya, setempat bukan semua ya. Setempat nih saya nggak mau spesifik berapa kali berapa gitu ya. Setempat misalnya ada ide atau mau diapain, ya ayo coba aja. Namanya juga gagasan gitu kan ya. Jadi silahkan, karena kita betul-betul ingin mendapatkan ide segar yang kalau bisa out of the box gitu ya. Jadi itu yang diharapkan sebetulnya. Ajukan aja, tapi harus serealistis mungkin. Saya sebenarnya mau menyambung soal parkir tadi ya. Teman-teman tahu M-Block ya, M-Block tuh tidak ada parkir sama sekali gitu loh. Menteri-menteri juga banyak datang ke sana gitu ya. Sering ada acara VIP, kita nggak ada parkir sama sekali gitu ya. Drop off ada gitu. Jadi poin saya sebetulnya, jangan terlalu dipikirin masalah parkir itu. Lebih baik energi desainnya untuk sesuatu yang kreatif. Karena justru message kita sebagai blok, post blok, M blok itu, kita memberi kesan inklusifnya justru meminimalisir adanya mobil gitu. Maka itu dikosongkan terus gitu. Seperti di M blok tidak ada mobil, terserah deh dia mau parkir di mana ya, di belakang sih ada parkiran ya. Tapi di depan kita tidak mau memuliakan mobil, kita mau memuliakan pejalan kaki gitu. Itu justru message. Jadi tolong jangan buang energi untuk mikirin parkir gitu ya. Lebih baik ide-ide segar yang lain gitu ya. Itu aja, makasih. Siap kalau gitu. Mungkin satu tambahan Mbak terkait dengan atap. Sebetulnya kalau tadi kan Mas Yakob bilang memang tidak boleh diubah lah ya, tidak boleh dibongkar. Cuman memang selama ini yang jadi masalah di atap kita ini nih bocor, Pak. Jadi bocornya rada unik di sini, Mbak, rada magical. Mereka pindah-pindah tuh bocornya. Jadi ada bocor di sini, kita beresin di sana, pindah ke sana, gitu. Itu bertahun-tahun nggak berhenti, Mbak. Nah itu mungkin teman-teman di sini bisa memberikan solusi yang permanen supaya bisa menghentikan si kebocoran ini yang berpindah-pindah entah kenapa, saya juga bingung, gitu. Kira-kira begitu tambahannya. Ya, terima kasih. Siap.
Cukup Mbak Salma? Thank you. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Telah diberikan kesempatannya. Perkenalkan saya Sugeng. Ingin menanyakan terkait luasan tenan Pak. Ini agak private. Jadi luas tenan ini dan tenannya yang jualan apa sih? Jadi dalam bentuk tabel nanti tolong kirim lewat Google Drive. Jadi agak sensitif ini Pak. Iya. Maaf. Oh, udah, masih ada, Pak. Udah cukup. Oke. Oke. Maksudnya, Pak, sebentar. Maksudnya tenan yang existing sekarang atau nantinya gitu maksudnya, Pak? Existing. Oke. Oh. Nanti dilengkapin di G Drive gitu permintaannya ya, Pak ya? Oke. Oke. Bisa, Put. Bisa. Bisa katanya, Pak. Oke, nanti kita lengkapi di G Drive, Pak. Oke. Di KAK ada ya, itu ada semua. Lalu bagaimana menginterpretasikan ke depan sebetulnya. Tadi sudah ada panduannya Mbak ya, yang kelompok-kelompok luasan tenan. Lebih baik konsen ke sana saja Pak, gitu. Yang ke depannya ini gitu ya. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya sebelum saya tutup untuk kegiatan kita di hari ini? Kalaupun nanti ada, ya rekan-rekan bisa melayangkan pertanyaannya ke email kita di rebornpace@postblogroup.com. Tapi mumpung masih ada waktu sedikit lagi, kalau masih ada yang ingin bertanya silakan. Ada? Rekan-rekan sekalian, sudah cukup? Sudah cukup semuanya? Kalau sudah cukup saya tutup nih. Tutup. Oke. Baik, kalau begitu tepuk tangan dong buat kita di sore hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada antusias dari rekan-rekan arsitek ya, sudah registrasi, kemudian sudah ikut dalam sayembara ini, hadir dan juga observe seluruh site dari Postblog Jakarta. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Digo yang sudah hadir. Kemudian Mas Jacob, Pak Jimmy, Mbak Siti, terima kasih banyak. Terakhir kita mau foto dulu ya, mau foto bersama dulu. Enaknya gimana nih? Langsung, oke, baik. Baik, oke, berarti agak merapat sedikit rekan-rekan semuanya. Yang paling belakang teman-teman bapak-bapak ibu-ibu yang ada di posisi paling belakang boleh berdiri aja nggak apa-apa biar kelihatan. Ya. Yang di samping kanan dan kiri agak merapat ke tengah aja. Makasih. Boleh ya. Ganti ya kameranya ke atas ya. Oke, sambilan saya tutup ya untuk rangkaian acara hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sebuah langkah awal menuju transformasi kawasan bersejarah menjadi ruang publik yang lebih inspiratif tentunya. Bapak Ibu mohon lihat ke atas, kameranya ada di atas. Kita hitung 1, 2, 3. Nggak usah. Baik, udah ya Ki, makasih banyak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu para hadirin semuanya, kami tunggu ya desainnya paling lambat tanggal 23 Agustus 2025.
Kalau ada pertanyaan, kita masih buka melalui email di rebornpace@postblogroup.com. Akhir kata, saya Amri Sanjaya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa.